Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Mukti Fikri dari Pojar Tanggul, mewakili kelompok satu akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB1, yaitu rencana pelaksanaan dan penelitian tindakan kelas. Slide 3 Pak Eko. Oke. Pendahuluan dulu nge. Materi dalam modul ini dibagi menjadi 5. Kita dituntut untuk mengerti 5 macam. Yang pertama yaitu kita harus bisa menjelaskan cara-cara mengidentifikasi masalah. Apa itu mengidentifikasi masalah? Yaitu menemukan atau memperoleh masalah apa yang terjadi di dalam kelas, sehingga kita dapat merumuskan suatu tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu merinci langkah-langkah yang untuk merencanakan perbaikan atau tindakan lanjutan. Yang ketiga, menjelaskan melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas dengan langkah-langkah yang sesuai. Yang keempat, mendeskripsikan berbagai kaidah teknik dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir, menjelaskan langkah-langkah merencanakan tindakan lanjut. Di sini dalam kegiatan belajar 1 atau KB1, yaitu rencana dan pelaksanaan PTK ini akan mencangkup 3 hal. 3 hal tadi, yang pertama yaitu menjelaskan cara-cara mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merinci langkah-langkah untuk merencanakan perbaikan. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan PTK. Jadi KB1 itu mencakup 3 itu yang di Pak Bu. Lanjut Pak Eko pada KB1 langsung. Rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada 4 tahap nih Pak. Tahap-tahap dalam PTK. Yang pertama merencanakan, kedua melakukan tindakan, yang ketiga mengamati, dan yang keempat yaitu refleksi. Pertama dahulu ya saya jelaskan merencanakan. Jadi dalam melakukan jika awal-awalnya kita tidak merencanakan atau melakukan perencanaan terlebih dahulu, maka tindakan yang akan kita lakukan bisa menjadi ngawur, tidak terarah, tidak ada tujuannya. Jadi tahap yang pertama sebelum melakukan PTK yaitu merencanakan apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian melakukan tindakan. Tanpa tindakan, kita tidak bisa menemukan atau melakukan penelitian di dalam kelas. Percuma kita sudah membuat rencana yang matang-matang, kemudian tindakannya nol atau kita tidak melakukan, maka kita tidak akan menerima hasilnya, tidak mengetahui hasilnya. Untuk itu, setelah kita melakukan perencanaan yang matang, kita menyusun perencanaan sedemikian rupa. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu kita melakukan action atau melakukan tindakan sesuai dengan rencana tadi yang kita buat. Dan kemudian setelah kita melakukan tindakan, tahap yang ketiga yaitu tahap mengamati. Tahap mengamati ini
ialah kita perlu melakukan pengamatan. Pengamatan maksudnya di sini yaitu mengamati tindakan yang sudah kita lakukan. Bagaimana tindakan kita, apa sudah seperti yang kita rencanakan atau tindakan kita itu masih kurang atau belum. Kita mengamati bagaimana proses tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu tahap refleksi. Refleksi yaitu secara arti dalam bahasa Indonesia refleksi yaitu mengulang kembali apa yang kita lakukan mulai dari awal sampai kita melakukan pengamatan. Jadi tujuan refleksi ini untuk proses kelanjutan selanjutnya. Maksudnya yaitu apakah perencanaan kita itu sudah baik, tindakan kita itu sudah baik atau benar, apa perencanaannya kurang, atau tindakannya masih kurang begini, kurang begitu. Itu tujuan dari refleksi. Jadi untuk patokan atau pedoman untuk melakukan tindakan selanjutnya. Itu yang dinamakan refleksi. Jadi 4 tahap ini selalu berkontribusi. Maksudnya berkontribusi yaitu habis merencanakan kita melakukan action. Action itu yaitu kita melakukan tindakan sesuai yang kita rencanakan. Setelah itu kita mengamati hasil tindakannya. Setelah kita mengamati, kemudian kita merefleksikan apakah semua kegiatan yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Jika ada kekurangan, kita akan tambahi lagi atau perbaiki lagi untuk di tindakan selanjutnya agar lebih baik lagi hasilnya. Lanjut slide selanjutnya, Pak Eko. Nah, slide selanjutnya yaitu slide inti dari KB1. Ada 4 pokok bahasan di KB1 ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan masalah. Sesuatu yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, jika tidak ada masalahnya, ngapain kita akan teliti? Jadi PTK ini harus ada masalahnya. Jadi kita harus mencari masalah yang ada di kelas kita. Dalam modul 1, masalah bisa berasal dari seseorang yang terlibat praktik, yaitu kita sendiri sebagai guru. Murid juga termasuk bisa menjadi masalah dalam penelitian ini. Jadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini guru sebagai pengelola pembelajaran bisa bisa mencari masalah sendiri dalam kelasnya, karena guru selalu berkaitan atau artinya guru selalu berkomunikasi dengan siswanya. Jadi yang bisa menemukan masalah di kelasnya sendiri yaitu gurunya sendiri. Namun perlu dipahami ya Pak, dalam kita melakukan penelitian tindakan kelas ini jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Jadi kita sebagai guru profesional harus bisa memilih kapan waktunya untuk mengajar siswa, kapan waktunya untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi di dalam penelitian ini, dalam proses mengidentifikasi masalah, memang yang pertama kali merasakan adanya masalah yaitu dari kita sendiri, guru, sebagai orang yang mengajar siswa. Dalam melakukan atau mengamati masalah yang ada, di dalam modul terdapat 5 pertanyaan untuk mengetahui masalah apa yang ada di dalam kelas kita. Salah satu contohnya kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri,
Yaitu yang pertama, apakah yang sedang terjadi di kelas saya? Itu pertanyaan untuk memperoleh ada apa di kelas saya itu. Yang kedua, masalah yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Jadi, jika kita sudah menemukan masalah, masalah tersebut terjadi karena apa? Ada sesuatu hal apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Yang ketiga yaitu pengaruh. Jadi ketika masalah tersebut timbul, pengaruhnya atau dampaknya terhadap kita dan terhadap siswa kita itu seperti apa? Atau bagaimana dampaknya? Yang keempat yaitu apa yang akan terjadi jika masalah tersebut dibiarkan. Jadi ketika kita menemukan masalah, kemudian kita biarkan masalah tersebut, kita andai-andai apakah yang akan terjadi selanjutnya. Apakah akan memperburuk proses pembelajaran atau akan mempermudah proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada dari ini adalah kita berpikir bagaimana cara menanggulanginya atau memperbaiki masalah yang ada di dalam kelas kita. Kemudian setelah 5 pertanyaan itu kita kelola, kita analisis, jika masalah yang terjadi di kelas sudah teridentifikasi, maka kita akan melakukan apakah masalah tersebut penting atau apakah semua masalah yang berada di dalam kelas itu layak dipecahkan. Maksudnya itu, jika di dalam kelas itu terdapat banyak masalah, kita menemukan banyak masalah, Pak. Jadi ada masalah tentang motivasi siswa, ada masalah tentang kehadiran siswa yang kurang atau masalah lainnya. Jadi kita harus menentukan masalah yang mana yang harus kita lakukan tindakan atau yang lebih fokus lah. Kita harus memilih dari, contohnya ada 3 masalah. Jadi dalam 3 masalah itu kita harus memilih salah satu untuk dijadikan proses tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini menurut MILS tahun 2000 yang jadi fokus dalam penelitian tindakan kelas itu ada 4. Yang pertama, masalah tersebut melibatkan kegiatan belajar atau mengajar. Jadi masalah tersebut apa hubungan dengan kegiatan belajar mengajar kita. Yang kedua, mungkin ditangani oleh guru. Jadi masalah tersebut bukan masalah dari luar proses pembelajaran. Jadi masalah tersebut masalah dari proses pembelajaran itu sendiri, bukan dari luar nih, bukan dari luar kelas atau dari luar sekolah. Yang ketiga, nah ini sangat menarik minat dari guru. Jadi sesuatu masalah kalau gurunya tidak minat untuk diteliti, maka tidak akan terjadi proses penelitian tindakan kelas. Jadi harus menarik kita untuk dapat kita teliti. Jadi masalah tersebut kita tertarik untuk menelitinya. Tidak asal-asalan kita hanya melakukan, pokoknya kita melakukan penelitian, itu nanti hasilnya tidak akan baik bagi kita dan bagi siswa. Yang keempat, ingin diubah atau diperbagi oleh guru. Jadi masalah tersebut gunanya kita untuk menyelesaikannya agar bisa diperbaiki lagi. Yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah. Di sini kita setelah menemukan fokus masalah atau masalah pokok yang berada di dalam kelas kita perlu melakukan analisis sehingga dalam proses analisis ini kita dapat melakukan atau merumuskan masalah yang akan terjadi dengan jelas. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, seperti mengkaji ulang sebagai refleksi, dan juga dengan mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, daftar nilai. Jadi dalam masalah
kita temukan, kita harus menganalisisnya sesuai dengan apa yang kita temukan. Contohnya seperti kita misalnya tentang motivasi belajar siswa, motivasi siswa yang kurang. Jadi kita menganalisisnya yaitu mengkajikan dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, dan bahan yang kita siapkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok motivasi siswa tersebut itu kurang dalam melakukan proses pembelajaran, apa dari daftar hadir, apa dari daftar nilai, kita analisis dari itu semua. Pak Mukti, informasi waktu kurang 2 menit lagi nggih penjelasan, setelah ini dilanjutkan oleh Bu Rosita. Nggih. Yang ketiga yaitu setelah kita menganalisis dan merumuskan masalah, kita akan menemukan rumusan masalah apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan merencanakan tindakan penelitian kelas. Setelah dijabarkan langkah-langkah untuk untuk merumuskan masalah, kita akan melakukan proses merencanakan, yaitu merencanakan dahulu seperti tadi yang kita bahas dalam pendahuluan, yaitu merencanakan sebelum melakukan tindakan. Kita rencanakan dahulu bagaimana rencana kita dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam melakukan perencanaan, kita harus mempersiapkan beberapa komponen-komponen yang penting. Yang pertama, skenario tindakan, yaitu bagaimana cara kita dalam melakukan tindakannya, apakah begini, apakah begitu. Yang kemudian menyiapkan sarana atau alat yang akan kita gunakan dalam proses penelitian tindakan kelas. Kemudian setelah kita melakukan persiapan tersebut, kita harus mempersiapkan juga alat perekam untuk bukti atau dokumentasi kita dalam melakukan tindakan penelitian tersebut dalam kelas. Jadi harus ada proses dokumentasinya biar nanti hasilnya biar kita bisa publikasikan kepada teman-teman sejawat kita. Kemudian setelah kita melakukan tersebut, kita akan melakukan simulasi kecil, yaitu simulasi dini untuk melakukan proses penelitian tindakan kelas. Jadi harus melakukan simulasi dini sebelum melakukan simulasi yang sesungguhnya. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu melaksanakan tindakan kelas atau action-nya. Dalam melaksanakan tindakan kelas atau melaksanakan penelitian, aktor utama yang di dalam ini yaitu kita sendiri sebagai guru, yang di dalamnya dibantu oleh alat peraga yang sudah kita rencanakan dalam proses perencanaan tadi. Kemudian kita dibantu oleh teman sejawat kita. Kenapa kita harus dibantu? Karena dalam proses pendokumentasian, ketika kita melakukan sendiri, kita tidak akan bisa. Jadi kita harus melakukan atau meminta bantuan ke teman seprofesi kita atau teman guru kita untuk proses pendokumentasian saja. Kita lanjutkan agak dipercepat ya, mohon maaf. Saya nanti akan memberikan 2 sesi untuk pertanyaan. Sebentar lagi akan dilanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu tentang pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjutnya. Saya beri waktu Bu Rosita untuk menjelaskan selama 10 menit saja. Jadi nanti kemudian langsung dilanjutkan Bu Vina 5 menit terakhir mengenai catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Sehingga nanti pas jam
16.00 nanti saya buka sesi pertanyaan. Silakan Bu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Suryaning Tias. Saya akan mencoba menjelaskan kegiatan belajar 2 tentang pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Ya, tahap observasi dan interpretasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan perbaikan. Selain untuk menginterpretasikan peristiwa yang muncul sebelum direkam, interpretasi juga membantu guru melakukan penyesuaian. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus kita bahas untuk observasi dan interpretasi, yaitu yang pertama prinsip. Di sini ada 5 prinsip dasar observasi yang efektif. Yaitu yang pertama, yang A ini, perencanaan antara guru dan pengamat. Kemudian yang B, fokus observasi ditetapkan bersama. Kemudian yang C, guru dan pengamat membangun kriteria observasi. Yang D, pengamat memiliki keterampilan mengobservasi. Kemudian yang terakhir, balikan atau feedback. Hasil observasi dapat dimanfaatkan jika ada balikan yang tepat yang disajikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, diberikan segera setelah pengamatan dalam bentuk diskusi. Kemudian yang kedua, diberikan berdasarkan data faktual yang direkam secara cermat dan sistematis. Kemudian yang ketiga, data diinterpretasikan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, guru yang diamati diberi kesepakatan pertama untuk menafsirkan data. Yang terakhir, diskusi mengarah kepada perkembangan strategi untuk membangun apa yang telah dipelajari. Nah, ini adalah 5 prinsip dasar observasi yang efektif. Kemudian, untuk aspek yang selanjutnya ini dari jenis, ada 4 jenis observasi yang dapat dipilih. Yang pertama, observasi terbuka. Nah, ini dalam observasi terbuka, pengamat tidak menggunakan lembar observasi, melainkan hanya menggunakan kertas kosong untuk merekam pelajaran yang diamati. Ini jadi pengamatnya tidak, kalau biasanya kita pengawas itu kan kalau mengamati guru di sekolah menggunakan lembar observasi. Nah, kalau ini tidak menggunakan lembar observasi yang sudah ada daftar penilaiannya itu. Jadi hanya menggunakan kertas kosong. Kemudian yang kedua ini observasi terfokus. Bedanya, berbeda halnya dengan observasi terbuka. Observasi terfokus secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Misalnya yang diamati kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi. Dampaknya penguatan bagi siswa atau jenis pertanyaan yang diajukan guru. Kemudian yang ketiga, observasi terstruktur. Jika observasi terbuka hanya menggunakan kertas kosong sebagai alat perekam data, nah observasi terstruktur ini instrumen observasi yang terstruktur dan siap dipakai, seperti yang saya katakan di awal tadi, yang biasanya Pak Pengawas ke sekolah menggunakan daftar penilaian itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada observasi sistematik. Observasi sistematik lebih rinci dari observasi terstruktur dalam kategori data yang diamati. Misalnya, dalam pemberian penguatan, data dikategorikan menjadi penguatan verbal dan non-verbal.
Contoh lain yang sudah dikenal amat luas adalah kategori pengamatan dari Flanders yang membagi data pengamatan menjadi 3 kategori, yaitu pembicaraan guru, pembicaraan siswa, dan sepi atau senyap. Ya. Sampun nggih? Nggih, sampun. Bisa dilanjut Pak Eko, slide selanjutnya. Ya. Masih kurang 1 poin lagi, Bu Rosita. Langkah-langkah observasi terdiri dari 3 tahap. Tahapan-tahapan itu 3. Kemudian dilanjutkan Bu Vina. Silakan. Oke. Ya, ini aspek yang selanjutnya yaitu langkah-langkah observasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pertemuan pendahuluan atau perencanaan. Ini bentar. Oh ya. Ini sering disebut sebagai pertemuan perencanaan dilakukan sebelum observasi berlangsung. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ini pelaksanaan observasi sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan pendahuluan. Observasi dilakukan terhadap proses dan hasil tindakan perbaikan yang tentu saja terfokus pada perilaku pengajar guru, perilaku belajar siswa, dan interaksi antar guru dan siswa. Pengamat merekam atau menginterpretasikan data sesuai dengan kesepakatan dan berusaha menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya proses perbaikan. Kemudian yang C atau yang terakhir ini, diskusi balikan. Sesuai dengan prinsip pemberian balikan, pertemuan balikan dilakukan segera setelah tindakan perbaikan yang diamati berakhir. Makin cepat pertemuan ini dilakukan, maka akan semakin baik. Sudah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Mbak Vina. Bu Rosita. Lanjut Bu Vina untuk catatan harian, angket, rekaman, dan wawancara. Coba teman-teman yang kelas ini masih semangat ya. Kok kayaknya sudah ngantuk ini? Atau kepikiran masakannya belum matang? Masak, Bu. Ya, kepikiran belum masak, Bu. Makanya ini dipercepat, nanti jam 5 pas kita akhiri, Bu. Ya, nanti goreng-gorengnya nanti ya, Bu ya. Pas hangat-hangat enak, ya. Silakan Bu Vina dilanjutkan, tinggal 1 poin lagi. Setelah itu siapkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Slide sebelumnya Pak Eko. Yang kedua ada catatan harian, angket, rekaman, dan wawancara. Catatan harian itu ada 2, yakni catatan harian guru dan siswa. Catatan harian guru itu biasanya berisi peristiwa penting dalam pembelajaran seperti partisipasi siswa yang dianggap istimewa, reaksi guru yang menimbulkan berbagai respon dari siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan catatan harian siswa merupakan catatan harian yang dibuat oleh siswa secara bebas tentang pelajaran tertentu, seperti pendapat, reaksi, atau bahkan mungkin saran siswa tentang pembelajaran yang dihayatinya. Kemudian ada rekaman. Rekaman ini menggunakan tape recorder untuk mendapatkan data tentang kualitas pertanyaan atau respon siswa dalam diskusi. Kemudian ada angket. Angket atau kuesioner digunakan untuk menjaring pendapat siswa tentang pembelajaran. Kemudian ada wawancara. Wawancara dapat dilakukan untuk mengungkapkan pendapat siswa tentang pembelajaran. Wawancara ini dapat terjadi antara guru dengan siswa, kemudian pengamat dengan siswa, siswa dengan siswa, atau wawancara pengamat dan guru terjadi pada tahap pertemuan pendahuluan dan diskusi balikan. Kemudian slide selanjutnya.
Next, Pak Eko. Oke. Kemudian ada analisis data dan refleksi. Bisa dilihat di layar bahwa analisis data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, memaparkan atau mendeskripsikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik, serta menyimpulkan dalam bentuk pernyataan. Sedangkan refleksi yaitu renungan atau mengingat kembali apa yang sudah berhasil dikerjakan dan mengapa berhasil. Next. Next, Pak Eko. Oke, kemudian ada perencanaan tindak lanjut yang mempunyai tujuan untuk merevisi dari rencana lama atau membuat rencana baru. Sekian, terima kasih.